Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita di sini akan membahas soal kembali untuk latihan 2 tentang perbandingan senilai dan berbalik nilai. Mari kita awali dengan baca basmalah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga tetap semangat. Nah, sekarang kita lihat soal nomor 1. Jumlah uang Indah dan uang Andri adalah 110.000. Jika uang Indah dan uang Andri berbanding 5:6, maka besar uang Indah adalah dari soal yang kita lihat di sini, maka yang perlu kita cermati adalah pertama adalah perbandingan dari uang Andri dan uang Indah. Kemudian kita lihat diketahui juga adalah jumlah uang Indah yaitu 110.000. Maka untuk mempermudah pengerjaan kita buat tabel bahwasanya uang Indah adalah 5, uang Andri 6. Karena tadi diketahui jumlah uang Indah dan uang Andri, maka kita buat jumlah dari perbandingannya yaitu 11 diperoleh dari 5 tambah 6. Jumlah perbandingannya 11, kemudian jumlah uangnya adalah 110.000. Nah, kalau kita sudah membuat tabel seperti ini, karena di sini yang ditanyakan uang Indah, maka kita lihat perbandingan uang Indah di sini adalah 5. Maka 5 banding 11 dikalikan jumlah uang Indah, uang seluruhnya. Nah, diperoleh seperti ini, 5/11 kali 110.000. Ketemu hasilnya adalah 50.000. Itu soal nomor 1. Kemudian soal selanjutnya, nomor 2. Perbandingan uang Ani dan uang Farida adalah 3:5. Jumlah uang mereka adalah 400.000. Selisih uang keduanya adalah, nah seperti tadi, pertama kita buat tabel dulu dari apa yang sudah diketahui di soal. Perbandingan uang Ani 3, Farida 5, kemudian jumlah perbandingannya itu 8, kemudian selisih dari perbandingannya itu 2. Nah, kemudian kita masukkan, diketahui jumlah uangnya itu adalah 400.000. Nah, untuk mengetahui selisih dari uang keduanya, berarti ini mencari Z ini. Nah, berarti yang ditanyakan adalah selisih uang keduanya. Perbandingannya berapa? 2. Berarti 2 per perbandingan dari jumlah dikalikan dengan jumlah uang. Dengan perkalian kita peroleh 2/8 dikali 400 hasilnya 100.000. Oke, kita lanjut soal selanjutnya. Nomor 3. Di dalam kotak terdapat 54 bola yang terdiri dari 36 bola yang berwarna pink dan sisanya mempunyai warna putih. Jadi berapakah jumlah perbandingan bola putih terhadap jumlah seluruh bolanya? Nah, di sini warna putih belum diketahui jumlahnya. Maka kita cari dulu. Banyaknya bola putih adalah 54 dikurangi 36 sama dengan 18. Jadi bola putih banyaknya 18. Kemudian perbandingan bola putih dengan bola seluruhnya. Jadi bola putihnya 18, bola seluruhnya 54. Dengan menyederhanakan FBB dari 18 dan 54 adalah 18, maka diketahui hasilnya adalah 1:3. Oke, kita lanjutkan.
Soal nomor 4. Untuk menjamu 12 orang tamu diperlukan 1,5 kg beras. Untuk menjamu 30 orang tamu diperlukan titik-titik kilogram beras. Nah, kita buat tabelnya untuk mempermudah dalam mengerjakan seperti ini. 12 tamu, berasnya 1,5 kilo. Nah, kalau 30 tamu berapa? Nah, kita lihat. Untuk mengerjakan ini, kita harus tahu apakah ini perbandingan senilai atau berbalik nilai terlebih dahulu. Kita lihat, kalau 12 tamu, berasnya 1,5 kilo. Berarti kalau untuk 30 tamu, nanti berasnya akan semakin banyak. Berarti karena semakin banyak juga, maka ini adalah perbandingan senilai. Tamunya semakin banyak, berasnya juga semakin banyak. Nah, karena ini perbandingan senilai, maka untuk mengerjakannya kita bisa menggunakan cara seperti ini. 1,5 dikalikan dibagi 12. Saya ulang, 1,5 dibagi 12, kemudian dibagi 30. Ya. Nah, seperti ini. Kalau kita lihat. Ya. Jadi beras yang diperlukan untuk 30 orang tamu adalah 3,75 kg. Oke. Kita lihat nomor 5. Sebuah toko jilbab menjual satu lusin jilbab dengan harga 300.000. Jika Bu Nurma membeli 15 buah, maka yang harus dibayar Bu Nurma adalah, oke, kita buat tabelnya seperti ini. Jika 12 jilbab harganya 300.000, 15 jilbab tentunya nanti harganya akan lebih besar dari 300.000. Berarti ini adalah perbandingan senilai. Jilbabnya ditambah, harganya juga akan semakin bertambah. Nah, karena ini perbandingan senilai, maka kita bisa menggunakan cara 300.000 dibagi 12 dikalikan 15. Hasilnya adalah 375.000. Jadi yang harus dibayar Bu Nurma adalah 350.000. Oke. Untuk soal nomor 6, seorang anak mengetik 115 kata setiap 5 menit. Jika anak itu mengetik selama 30 menit, maka banyak kata yang dapat diketik adalah, nah, kita buat tabel untuk mempermudah. Kalau kata sebanyak 115, waktunya 5 menit. Nah, kalau dia bisa mengetik 30 menit, tentunya nanti kata yang diperoleh pun juga akan semakin banyak. Karena waktu ditambah, kata yang diperoleh juga bertambah, berarti ini adalah perbandingan senilai. Untuk perbandingan senilai, kita bisa menggunakan cara 115 dibagi 5 dikalikan 30. Ya. Seperti ini diperoleh 690. Jadi banyak kata yang dapat diketik adalah 690. Soal nomor 7. Untuk memberi makan 14 tamu diperlukan 2 kg beras. Bila akan memberi 35 orang tamu, maka beras yang diperlukan adalah, nah, untuk pembahasannya kita gunakan tabel kembali. Kalau tamunya ada 14, berasnya butuh 2 kilo. Kalau tamunya 35, tentunya nanti berasnya akan semakin banyak karena makannya juga semakin banyak. Nah, karena tamunya ditambah, berasnya juga bertambah banyak, berarti ini adalah perbandingan senilai. Untuk mengerjakan perbandingan senilai, berarti perhatikan 2 dibagi 14 dikali 35. Seperti itu arahnya. Nah, jadi beras yang diperlukan untuk 35 tamu adalah 5 kg.
Untuk soal nomor 8. Pak Raden membagi uang kepada 45 anak. Masing-masing anak mendapat 4.000. Jika uang itu dibagikan kepada 60 anak, maka uang yang diterima masing-masing anak adalah, nah sekarang kita buat tabelnya seperti ini. Jika uang yang dimiliki Pak Raden itu dibagikan kepada 45 anak, uang yang diperoleh adalah 4.000. Nah, tapi kalau dibagikan kepada 60 anak, kira-kira uangnya yang diperoleh masing-masing anak tentunya akan semakin sedikit. Nah, berarti kalau anaknya ditambah, uang yang diperoleh anak menjadi berkurang. Nah, berarti di sini adalah perbandingan berbalik nilai. Nah, untuk perbandingan berbalik nilai, cara pengerjaannya untuk mencari nilai X di sini adalah 4.000 dikalikan 45 dibagi 60. Jadi besar uang yang diterima anak adalah Rp3.000. Soal nomor 9. Seorang pemborong mampu menyelesaikan pekerjaannya selama 49 hari dengan 64 pekerja. Karena suatu hal, pekerjaan itu harus selesai dalam waktu 28 hari. Banyak pekerja yang harus ditambahkan adalah, kita buat tabelnya, kalau waktunya itu 49 hari, maka pekerjanya 64. Nah, kemudian karena suatu hal, waktunya itu harus selesai dalam waktu 28 hari, berarti kan waktunya berkurang. Nah, karena waktunya berkurang, maka tentunya pemborong itu harus menambah pekerja. Nah, berarti ketika waktunya dikurangi, pekerjanya bertambah. Nah, berarti di sini adalah perbandingan berbalik nilai. Karena perbandingan berbalik nilai, maka pengerjaannya adalah 64 dikalikan 49 dibagi 28. Nah, seperti ini diperoleh X adalah, X itu berarti yang kita cari adalah 112. Nah, yang ditanyakan adalah tambahan pekerja. Berarti pekerjanya tadi kan sudah ada 64. Berarti 112 dikurangi 64 sama dengan 48 pekerja. Berarti tambahannya adalah 48 pekerja. Soal terakhir. Seorang peternak memiliki persediaan makan untuk 20 ekor ternaknya selama 15 minggu. Jika 10 ternaknya dijual, maka persediaan makan akan habis dalam waktu titik-titik minggu. Nah, di sini ternak awalnya itu 20. Kalau ternaknya jumlahnya 20, waktu yang diperlukan 15 minggu. Nah, karena dijual 10, maka ternaknya tinggal 10. 20 dikurangi 10, 10. Nah, karena ternaknya semakin sedikit, maka persediaan makan akan habis semakin lama. Maka ini adalah perbandingan berbalik nilai. Maka cara pengerjaannya 15 dikali 20 dibagi 10. Maka ketemu 30. Jadi makanan akan habis dalam waktu 30 minggu. Nah, anak-anakku, jadi untuk mengerjakan soal seperti ini, yang pertama harus kalian ketahui adalah menentukan soal tersebut merupakan perbandingan senilai atau berbalik nilai. Nah, kalau sudah tahu itu perbandingan senilai atau berbalik nilai, gunakan cara yang sudah kalian ketahui. Kalau perbandingan senilai, maka ada pembagian di dalamnya, kemudian dikalikan. Tapi kalau pembagian berbalik nilai, ada perkalian yang kemudian dikalikan. Nah, mungkin itu saja pembahasan dari Ustazah.
Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.